Bicaralah ya Tuhan atas setiap hati kami. Pribadi-Mu Bapa mampu menguatkan setiap kami Tuhan. Yes Tuhan, kami rindukan Kau lebih dan lebih lagi Bapa. Jamah setiap hati kami Tuhan. Yes. Penuhi hatiku dengan hadir
hadirat-Mu adalah kerinduan kami. Salah satu yang kami rindukan yaitu diam di hadirat-Mu. Makanya kami bersyukur, kami boleh datang memuji menyembah-Mu hari ini Tuhan. Engkau sangat baik memberikan kami kesempatan seluar biasa itu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, pakailah hamba-Mu ini, biar hanya kebenaran firman-Mu yang tersampaikan melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan. Dan juga jamalah setiap hati kami, biar kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita yang siap menerima firman-Nya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji syukur pada Tuhan dan juga terima kasih kepada Bapak Gembala. Saya bisa melayani Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Mungkin yang belum kenal, perkenalkan nama saya Daniel Anando, bisa dipanggil Nando. Saya biasa melayani di gereja ini sebagai salah satu pengurus di Dewasa Muda. Kalau hari Minggu saya biasa ada di belakang sana, hari ini saya bertukar tempat dengan Bapak Gembala. Ya itu untuk perkenalan ya, cukup untuk perkenalan tentang saya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu hari ini untuk mendalami firman Tuhan yang saya beri tema, ayo lebih setia. Katakan kanan kirinya, ayo lebih setia. Nah, mari kita buka firman Tuhan terlebih dahulu di Matius 25 ayat 21. Saya bacakan, Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sampai sini pembacaan firman Tuhan. Di sini saya percaya Bapak Ibu tahu ya cerita di balik ayat ini itu ada apa gitu. Di sini kan perumpamaan ketika Yesus bercerita tentang talenta. Ada hamba yang mengerjakannya, ada hamba yang nggak mengerjakannya. Tapi saya nggak bahas tentang talentanya Bapak Ibu. Saya ingin meng-highlight tentang setia. Saat saya baca ayat ini, bagian ayat ini terutama ya, engkau telah setia dalam perkara kecil. Oh ya, aku udah setia. Oh sombong sekali gitu ya. Tapi di situ Roh Kudus mengingatkan. Pas saya baca, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Oh iya ya, setia itu bukan cuma hal-hal kecil aja. Setia baca Alkitab, setia berdoa setiap hari. Tapi setia itu lebih dari itu. Karena saya dapatkan ketika baca ayat ini, next slide-nya, saya dapatkan kesetiaan itu nggak berhenti satu titik. Tapi adalah proses untuk menjadi lebih setia dari waktu ke waktu. Gitu. Kalau sebelumnya kita bisa setia dalam perkara kecil, kita akan bisa level up lagi untuk setia di perkara yang lebih besar lagi kayak gitu. Nah, bentuk kesetiaan tuh banyak Bapak Ibu. Tapi izinkan hari ini saya mendefinisikan kesetiaan tuh dengan satu frasa, next slide. Kesetiaan itu saya menganggap sebagai menghidupi kebenaran. Menghidupi kebenaran itu seperti apa? Ya ngikuti firman Tuhan, perintah Tuhan kita lakukan, kita berbuat baik atau apapun itu. Tapi untuk lebih lengkapnya, kesetiaan itu menghidupi kebenaran secara konsisten, tanpa menyimpang ke kiri ke kanan. Amin? Oke, nah sekarang pertanyaannya, next slide. Bagaimana kita bisa lebih setia untuk menghidupi kebenaran? Next slide lagi. Nah, lebih setia dalam menghidupi kebenaran itu yang pertama, tidak tergantung kondisi, situasi, dan lokasi. Maksudnya gimana tuh? Nah, biar kita lebih paham, kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Next slide. Nah, kita bisa belajar dari kisah Daniel. Kisah Daniel ini saya ambil dari Daniel pasal 1. Saya akan ceritakan aja. Jadi di masa kehidupan Daniel itu, Daniel hidup di kerajaan Yehuda ketika kerajaan Yehuda itu diserang oleh kerajaan Babel. Dan kita tahu waktu itu kerajaan Babel menang dan akhirnya bisa menjarah baik itu harta-hartanya, baik itu orang-orangnya, semuanya intinya Babel menang gitu. Dan itu kita dikenal dengan masa pembuangan Babel. Nah, kita tahu juga Raja Babel yang namanya Nebukadnezar itu memerintahkan gini, bawa semua orang-orang yang pintar, punya macam-macam pengetahuan. Untuk apa? Untuk dipekerjakan di istana. Kasih mereka pendidikan Babel, kasih mereka makanan-makanan Babel, supaya mereka bisa layak bekerja di istana gitu ya. Dan kita juga tahu Daniel adalah salah satu orang dari kerajaan Yehuda yang dibawa ke Babel. Dan mereka diwajibin untuk ikut aturan Babel, termasuk makanan raja yang dianggap najis bagi bangsa Israel. Tapi kita lihat respon Daniel ya, next slide. Di Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Wah, padahal raja udah perintah ini, harus makan makanan ini. Tapi dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ini menarik Bapak Ibu, karena Daniel itu
kalau misalnya pas waktu di rumahnya, di negaranya, dia mungkin kita percaya dia setia, dia udah menghidupi kebenaran, dia udah mengikuti ajaran Israel, tapi ini berbeda. Kita lihat ya, coba next slide. Yang menarik, kondisinya adalah Daniel seorang tawanan. Situasinya ada perintah raja, kamu harus makan makanan ini gitu. Perintah raja loh, ini bukan cuma perintah ajudan, bukan perintah kepala pegawai istana, tapi perintah raja gitu. Lokasinya ada di negeri, bukan di negerinya Daniel, di luar negeri, bahkan negeri musuhnya Daniel gitu ya. Jadi kayak apa ya, kalau misalnya kita di posisi itu mungkin ya udahlah, kita manut aja sama raja. Ya udahlah, kita sekali-sekali nggak usah ngikutin perintah ajaran gitu. Tapi Daniel nggak kayak gitu Bapak Ibu. Terlepas dari kondisi, situasinya, lokasinya, Daniel tetap pegang kebenaran itu gitu. Jadi dia ini benar, ini salah satu contoh setia yang lebih setia. Kalau mungkin biasanya dia sudah setia nih di kerajaan Yehuda, dia berdoa 3 kali sehari, dia mengikuti ajaran, tidak menyaksikan diri. Kali ini tantangannya berbeda. Dia berada di kondisi yang mungkin lebih sulit, situasi yang kalau secara duniawi tidak memungkinkan, bahkan lokasinya kayak ya orang dunia bisa maklum lah gitu. Tapi dia tetap memegang kebenaran. Nah sekarang coba kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita coba renungkan. Apakah kita setia melakukan perintah Tuhan, misalnya nih mengasihi sesama, melakukan kebaikan, jujur, itu di lingkungan-lingkungan yang kita kenal aja. Misal kita cuma berbuat baik di gereja, atau mungkin cuma di keluarga aja. Begitu kita masuk ke dunia sana, dunia pekerjaan, dunia studi, kampus, lupa semua. Gosip sana sini gitu. Ya itu coba direnungkan masing-masing ya. Karena sebenarnya menghidupi kebenaran itu, supaya kita bisa lebih setia menghidupi kebenaran itu, nggak cuma di lingkungan yang memungkinkan aja, tapi di setiap aspek kehidupan kita. Entah itu di keluarga, entah itu tempat kerja, atau mungkin yang masih sekolah di sekolah, dimanapun perintah Tuhan itu bukan on and off ya, tapi sepanjang masa selalu harus kita lakukan gitu. Jadi menghidupi kebenaran bukan itu aja, itu yang pertama. Lebih setia yang pertama adalah menghidupi kebenaran tanpa tergantung kondisi, situasi, dan lokasinya. Lanjut, yang kedua, lebih setia dalam menghidupi kebenaran itu tidak hanya dalam perkataan saja. Nah ini kita lihat contoh yang salah ya Bapak Ibu ya. Kita next slide. Di Matius 26 ayat 33-34 bunyinya Petrus menjawabnya, biarlah mereka semua tergoncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kita tahu ini adalah ayat ketika Yesus akan diserahkan, akan ditangkap. Kemudian Yesus memperingati murid-muridnya, kalian akan tergoncang nih imannya, gitu. Kemudian Petrus, kalau saya boleh tafsirkan, dengan PD-nya bilang, oh enggak, aku enggak akan tergoncangkan, aku akan tetap ikut engkau gitu. Kalau saya boleh ubah kata-katanya, itu kalau menangkap saya kayak gini, Petrus tuh mau bilang, biar yang lain tuh enggak setia, aku akan tetap setia. Tapi kita tahu, akhirnya Petrus menyangkal Yesus. Menyangkal jelas bukan perbuatan setia Bapak Ibu. Nah di sini saya nggak mau fokus di bagian menyangkalnya, saya mau fokus di kata-katanya Petrus. Dia mengucapkan dengan berapi-api, aku mau ikut engkau Tuhan, aku nggak bakal tergoncang imannya. Saya pernah mengalami ini Bapak Ibu. Saya pernah berapi-api seperti Petrus, waktu SMA, waktu itu gereja kita awal-awal mengadakan HOTS. Oh ya ngomong-ngomong soal HOTS, Bapak Ibu di gereja kita ada training penjala angkatan ke-26. Tanggal 23 sampai 26 April masih ada kuotanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang pingin nih menginjil, bisa tahu bagaimana menjala, bisa daftar ke Ibu Gembala. Ajak juga mungkin teman-teman kenalan untuk bisa ikut ya Bapak Ibu ya. Cukup pesan sponsornya, lanjut. Waktu itu saya sangat bersemangat Bapak Ibu tentang HOTS. Wah apalagi masih SMA. Tumbangin tangan, wih sembuh. Seneng, apalagi anak SMA ya Bapak Ibu ya. Wih kok bisa ya, ternyata Alkitab tuh beneran, bukan cuma dibaca doang. Langsung saya on fire, kemana-mana cerita, oh iya menyembuhkan orang tuh bisa dengan doa gini. Bahkan waktu SMA ada pelajaran bahasa Indonesia, bikin karya tulis, saya pakai HOTS sebagai karya tulis saya. Saya bikin metode penginjilan dengan HOTS gitu di karya tulis saya. Saya berapi-api bikin itu materinya, saya cari ayat-ayatnya gitu, bahkan juga baca buku rohaninya tentang yang
Waktu itu dibahas juga di training gitu ya Bapak Ibu. Nah kalau mau lebih tahu lengkapnya trainingnya seperti apa nanti bisa ikut ya bulan April ya. Nah itu saya benar-benar berapi-api. Bahkan kalau setiap kali ditanya, bahkan guru pembimbing saya yang bikin karya tulis itu, kan guru agama Katolik ya, kan saya dulu SMA Katolik, juga penasaran, ini sebenarnya gimana? Emang beneran? Loh beneran. Saya tunjukkan nih videonya gitu. Waktu itu nggak boleh bawa HP, jadi bawa laptop, tunjukin videonya. Oh bisa gitu, iya Pak, jadi gini. Oh semangat sekali. Tapi Bapak Ibu, waktu itu saya cuma semangatnya berapi-apinya di mulut, di kata-kata aja. Kalau ditanya, waktu itu berapa kali turun ke jalan? Berapa ya? Kayaknya sebulan nggak sampai 2 kali deh gitu. Jadi semangat berapi-apinya cuma di mulut, semangat berapi-apinya bukan di perbuatan. Jadi benar-benar kayak apa ya? Saya bangga dengan mujizat Tuhan, tapi saya tidak mau turun ke jalan. Alasannya apa? Wah sibuk, sekolah sampai sore gitu. Pas kuliah, wah habis kuliah masih ada part time, masih ada kerjaan, gak sempet gitu. Jadi saya berapi-api setiap ditanya orang itu, oh iya horse itu beneran nyata gini-gini. Tapi waktu itu saya sedikit banget melakukannya. Jujur itu saya juga menjadi penyesalan saya kenapa kok dulu-dulu saya nggak melakukan itu lebih awal. Tapi puji Tuhan di 2022 saya, ya puji itu kebetulan pandemi ya, jadi nggak banyak aktivitas juga. Saya berkomitmen untuk mau nih turun ke jalan lebih rutin lagi gitu ya. Dan di situ ternyata Tuhan menyatakan mujizat lebih lagi. Dan kalau misalnya nih Bapak Ibu kan mungkin sering dengar Bapak Gembala kita punya video kesembuhan, mujizat kesembuhan gitu ya. Nah nggak cuma di HP Bapak Gembala Bapak Ibu, di HP saya juga ada. Jadi walaupun nggak sebanyak punya Bapak Gembala ya, tapi HP saya juga ada video-video di mana saya menyembuhkan orang sakit, ekspresi-ekspresi di mana, wih kok bisa? Awalnya habis kecelakaan motor, pincang-pincang, didoakan sembuh. Loh kok bisa lompat-lompat? Itu videonya ada Bapak Ibu. Dan video ini juga saya pakai ketika saya menceritakan Yesus ke teman-teman di kantor saya. Dan teman-teman kantor saya kayak, oh ya berarti ini benar, Yesus tuh benar gitu. Puji Tuhan ya, jadi bisa menjadi senjata juga untuk menginjil gitu Bapak Ibu. Nah kita kembali ke dalam kesetiaan. Sebenarnya intinya apa nih Bapak Ibu? Intinya adalah jangan cuma ngomong, tapi harus ada perbuatannya. Jadi untuk lebih setia, kita coba next slide. Lebih setia itu bukan cuma di perkataan, tapi juga di perbuatan. Betul Bapak Ibu, jangan kayak ini ya, misalnya mungkin jemaat, ya bukan di jemaat sini, mungkin ada di luar sana gitu, jemaat gereja, pendetanya berkhotbah, mungkin habis itu altar call maju gitu, siapa yang mau mengasihi sama, angkat tangan semua gitu ya. Tapi keluar dari gereja, gosip sana sini, keluar dari gereja, masih berantem sana sini gitu. Ya jangan seperti itu, jangan cuma kita ngomong aku mau mengasihi, jangan cuma ngomong Tuhan pakai aku, tapi firman Tuhan gak kita lakuin. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke lanjut, yang ketiga. Lebih setia dalam menghidupi kebenaran itu, tetap berani walau menderita. Nah tadi mungkin masih enak ya Bapak Ibu, menghidupi kebenaran di semua tempat, oke bisa. Menghidupi kebenaran gak cuma ngomong, oke bisa. Lah kok sekarang serem ya Bapak Ibu ya, tetap berani walau menderita. Gimana nih ya? Kita lihat contohnya aja di Alkitab. Next slide. Kisah Rasul 4 ayat 1-3, sebagai konteksnya, ini adalah ketika Petrus dan Yohanes waktu itu sedang berjalan-jalan, kemudian ketemu orang lumpuh sejak lahir di depan bait Allah. Kemudian kita tahu waktu itu orang lumpuh ini minta-minta ke Petrus dan habis itu kayak, emas dan perak gak ada padaku tapi engkau berdirilah. Yang cerita itu Bapak Ibu ya, tahu ya. Nah tapi ternyata ada after case-nya Bapak Ibu. Habis waktu orang lumpuh itu sembuh, kan habis itu Petrus berkhotbah gitu. Ya ini dalam Yesus ada kebangkitan, Yesus itu Tuhan gini. Didengarlah sama para imam dan juga orang-orang Saduki. Apa reaksi mereka? Kita baca Kisah Rasul 4 ayat 1-3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan. Kita tahu orang-orang Saduki itu nggak percaya kebangkitan Bapak Ibu. Dan mereka ditangkap, diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari sudah malam. Nah setelah ditangkap sebenarnya mereka kesulitan. Walaupun mereka mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kepercayaan orang-orang Saduki, masalahnya nggak bisa dibantah bahwa mujizat beneran terjadi.
bahwa orang yang lumpuh sejak lahir benar-benar sembuh. Jadi ini kayak gimana ya, mau hukum tapi beneran sembuh, tapi kalau mau nggak dihukum nanti malah mereka bikin tambah ajaran kita nggak dianggap nanti. Jadi orang-orang imam-imam ini, orang-orang Saduki ini merasa kayak posisi mereka terancam gitu, makanya mereka nggak suka gitu ya. Ada seseorang yang bawa ajaran baru nih, nggak suka gitu. Jadi apa yang mereka lakukan? Kita lanjut kayak berikutnya. Saya lompat kayak 17-18 ya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar. Oh ternyata para imam ini nggak mau nama Yesus terluar lebih luas gitu ya. Di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya suruh masuk, keduanya itu Petrus dan Yohanes, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Oh, bayangin Bapak Ibu, kita misalnya nih turun ke jalan nyembuhin orang sakit, tiba-tiba ada yang datengin, kamu kok lakuin ini, ditangkap gitu. Kalau mungkin kita di Indonesia masih enak, tapi zaman itu di bangsa Yahudi sana, itu nggak enak Bapak Ibu. Apalagi kita tahu para rasul tuh latar belakangnya bukan orang-orang terpandang, nelayan, atau mungkin pemungut cukai, dan banyak macam. Intinya bukan orang-orang terpandang. Bayangin orang-orang yang latar belakangnya, mohon maaf seperti nelayan yang bisa dibilang kasta terendah waktu itu, dibawa menghadap imam besar. Anggap aja kalau sekarang kita dibawa ketemu paus gitu ya misalnya. Bukan paus yang di laut, tapi pausnya Katolik gitu misalnya. Nah itu pasti akan ada rasa intimidasi. Para rasul kalau secara logika manusia kita akan mikir, wah ini Petrus Yohanes pasti bakal ketakutan Bapak Ibu. Pasti akan kayak, gimana nih? Ini ada yang orang punya jabatan bilang gak boleh gitu. Mengancam. Terus bahkan dibilang, kamu gak boleh lagi gini. Terus tapi apa respon para rasul? Apakah mereka ketakutan habis bersembunyi? Kita lihat di ayat 23-24. Lompat ya, ayat 23-24. Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Jadi dilepaskan tapi dibilang nggak boleh menginjil gitu ya, nggak boleh cerita tentang Yesus. Lalu mereka menceritakan segala sesuatunya kepada teman-teman mereka, segala sesuatu dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua. Ketika teman-teman mereka mendengarkan hal itu, apakah mereka lari ketakutan? No. Yang mereka lakukan adalah berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Itu ada beberapa isi pujian-pujian dalam doa mereka. Kita lompat ke ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Oh di sini para rasul dan juga teman-temannya kita tahu lah ya, ini berarti para jemaat mula-mula. Itu mereka curhat sama Tuhan. Tuhan ini mereka ngancam kami nih gitu. Tapi habis itu apa? Apakah mereka kayak menyalahkan Tuhan? Tuhan gimana sih kok kami gini-gini? Enggak. Yang mereka bilang apa? Dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ini Bapak Ibu, mereka malah tetap berani menginjil. Beraninya apakah dari diri sendiri? No. Di sini yang menarik adalah, mungkin kita berpikir, gimana caranya kita bisa mampu untuk lebih setia? Kan kalau ngomong gampang tuh, menghidupi kebenaran untuk lebih setia gitu. Gampang ngomong doang, lakuinnya nih sulit gitu. Apalagi kalau harus menderita ya. Saya Bapak Ibu waktu awal-awal saya ingin mencoba untuk menceritakan Yesus teman-teman kantor, menceritakan Yesus ke orang-orang di luar sana. Itu awal-awal susah Bapak Ibu. Rasanya kayak mau ngomong, takut dianggap sok suci. Mau ngomong, takut dijauhin. Kamu mah ngomongannya rohani mulu gitu. Akhirnya dijauhin gitu. Ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Tapi ternyata kalau kita lihat di jemaat mula-mula para rasul, mereka menghadapi semuanya itu. Bahkan lebih parah, mereka sampai di penjara bolak-balik Bapak Ibu. Mereka nggak cuma, mereka nggak cuma dikucilkan, mereka nggak cuma dijauhin atau dikatain, tapi sampai di penjara. Kita lihat apa hasilnya ketika mereka berdoa ini ya, di ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada Roh Kudus Bapak Ibu. Di situ kuncinya.
Jadi kalau kita mau lebih setia, kita mau menghidupi kebenaran itu, ya kita harus minta Roh Kudus. Karena sumbernya dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Kita harus bangun hubungan dengan Roh Kudus, kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mampu untuk lebih setia dalam menghidupi kebenaran ini. Karena menghidupi kebenaran itu kalau nggak ada Roh Kudus, nggak ada hubungan yang murni dengan Tuhan, itu susah. Kalau dengan kemampuan sendiri pasti susah. Saya pernah mencobanya dulu, pokoknya aku mau ini, tapi tidak berdoa dulu, nggak minta tuntunan Tuhan. Akhirnya apa ya? Penuh dengan ketakutan. Mau menginjil, mau ceritain tentang Yesus, takut. Mau ngomong tentang Yesus, bingung mau ngomong apa juga akhirnya. Tapi di sini kita belajar, kalau misalnya kita mau lebih setia, kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Karena menghidupi kebenaran itu, jadi karena Roh Kudus lah yang memampukan kita untuk bisa menghidupi kebenaran tanpa tergantung kondisi, situasi, dan lokasi. Dan Roh Kudus juga yang memungkinkan kita untuk menghidupi kebenaran tidak dengan kata-kata aja. Tapi Roh Kudus juga memungkinkan kita untuk tetap berani walaupun kita menderita. Seperti rasul nih ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita saat ini masih enak. Di Indonesia ini masih ada toleransi ya. Walaupun mungkin kadang-kadang ada beberapa kasus. Tapi kita percaya Tuhan masih melindungi kita. Tapi nggak bisa dipungkiri nih. Kalau misalnya nih kita mau menghidupi kebenaran. Di tempat kerja misalnya. Saya pernah juga di tempat kerja itu ditawarin gini kayak, udah ini kan kita ada benefit gitu ya. Ada benefit untuk beli kacamata gitu. Jadi setiap tahun kita punya benefit beli kacamata sekian rupiah. Diajarin tuh sama atasan, kamu beli kacamatanya separuh harga aja. Tapi notanya bikin full gitu. Biar kamu bisa klaim maksimal. Kalau secara dunia, nggak salah Bapak Ibu. Karena itu memang hak kamu, benefit kamu. Tapi secara ajaran kekristenan itu salah Bapak Ibu, karena kita nggak jujur. Kalau kita iya ya katakan iya, sekian katakan sekian, kalau enggak ya katakan enggak gitu kan ya. Sama seperti Ananias Safira Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya menjual separuh dan memberikan separuh, ya udah kasih, ngomong seperti itu. Jangan jualnya utuh, ngasihnya separuh, ngomongnya utuh. Nah itu nggak boleh. Kita tahu itu ajaran yang nggak benar ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin di dunia ini akan sulit kalau kita mau menghidupi kebenaran gak bakal mulus. Menderita mungkin iya. Kita mungkin akan menghadapi seperti dikucilkan atau mungkin bahkan dianggap sok suci gitu-gitu. Tapi ya itu memang harus kita lakukan Bapak Ibu. Itu yang harus kita hadapin. Mungkin sulit, tapi kalau kita mau ikut Roh Kudus, kita mau ikut tuntunan Roh Kudus, kita percaya pasti Tuhan yang mampukan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi gimana kita bisa tetap setia atau bahkan lebih setia saat mengalami semua itu? Next slide. Kita minta tuntunan Roh Kudus karena Dia yang mampukan semuanya itu. Sebagai penutup, kita tahu kesetiaan adalah salah satu dari buah roh. Itulah kenapa kita harus setia Bapak Ibu. Tapi kita juga tahu kesetiaan itu baru teruji ketika nanti kita masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan kita. Atau saat kita ketemu Tuhan lagi. Jadi, next slide. Kesetiaan adalah proses jangka panjang. Dan hidup ini adalah kesempatan untuk kita lebih setia dari hari ke hari. Jadi kita belajar, kita manfaatkan hidup ini untuk belajar. Untuk setia menghidupi kebenaran, terlepas apapun kondisinya. Belajar untuk setia tidak hanya ngomong doang. Tapi juga perbuatan yang dilakukan dengan taat. Belajar untuk setia dalam menghadapi penderitaan dengan tetap melekat kepada Tuhan karena Dia yang memampukan kita untuk melewati semua pergumulan kita. Supaya pada nanti, hari terakhir, kita udah berbuah dan kita bertemu dengan Tuhan lagi, kita mendengar Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi sekali lagi, mari katakan kanan kirinya, ayo lebih setia. Haleluya. Itu saja untuk yang mau saya bagikan Bapak Ibu. Saya undang para pemuji untuk maju. Kita akan menyatakan komitmen kita, menyatakan iman kita bahwa kita mau lebih setia. Tidak terlepas dari kondisi, situasi, ataupun lokasinya. Kita juga mau setia nggak cuma ngomong, kita mau setia juga menghadapi penderitaan Bapak Ibu. Kita mau setia sampai akhir, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan kita. Haleluya.
Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kita. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sekali lagi ku mau setia, mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan, di dalam kerajaan, di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan-Mu. Benar Tuhan, ini dari masing-masing hati kami Tuhan. Kami mau lebih setia lagi, kami mau lebih setia menghidupi kebenaran-Mu. Tidak tergantung kondisi, situasi, lokasi. Tidak hanya dalam perkataan, kami mau setia, lebih setia, bahkan walaupun harus menghadapi penderitaan. Tapi kami tahu kami gak bisa sendiri, kami perlu tuntunan dari Roh Kudus, kami perlu penghiburan, kami perlu kekuatan dari Roh-Mu Tuhan. Oleh karena itu bekerjalah dalam hati kami masing-masing, sehingga kami bisa setia sampai akhir, hingga kami mendapatkan mahkota kehidupan-Mu pada akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti bicara, namun firman-Mu kekal sampai selama-lamanya. Biarlah firman ini bisa berakar kuat dalam hati kami masing-masing, dan kami bisa mampu untuk menghidupi itu. Tentunya dengan semuanya hanya karena Roh-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur, Engkau yang sangat baik. Terima kasih untuk firman hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan pengumuman dan berpisah Tuhan, biarlah Engkau yang selanjutnya menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Silakan baca pengumuman. Atas nama GB Hall kami mengucapkan terima kasih kepada Nando, tulis memberkati doa. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar setelah ibadat ini selesai. Ibadah online dapat diakses dan linknya akan diumumkan di grup WA gereja sekitar jam 1 siang. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam tetap diadakan hari Rabu depan ini. Dimohon kehadirannya 15 menit sebelumnya. Dan komsel untuk minggu ini diliburkan. Komsel dewasa muda tetap diadakan setiap hari Sabtu jam 3:30 sore. Itu aja, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri doa ini dengan doa penutup. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh berhimpun, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu telah Kau bentangkan di hati kami. Lembutkan kami Tuhan, berikan kekuatan untuk mengikuti segala apa yang Kau firmankan dalam hidup kami, untuk kami menggenapi setiap rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Nando Tuhan, berkati Nando, pekerjaannya, studinya Bapa. Biar dia jadi teladan Tuhan, jadi terang-Mu Tuhan, pada juga keluarganya Tuhan, keluarga besarnya pun dimanapun mereka berada, apapun mereka kerjakan, jadi mereka berhasil Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami juga bawa gembala kami, hati hamba, hati gembala. Kau taruh dalam hidupnya Tuhan untuk menuntun kami untuk lebih lagi mengasihi-Mu dan melayani Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau, baik itu WL, singer, pemain musik, guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh melayani Engkau, beri kami hati yang tulus, hati yang murni untuk mengasihi-Mu dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Kau berkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan, studi mereka Kau berkati Tuhan. Biar Tuhan nama-Mu ditinggikan dalam hidup mereka. Kami juga minta untuk bangsa kami, hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk bangsa kami Tuhan. Ampunilah bangsa kami. Biar Tuhan panji-panji-Mu ditegakkan di bangsa ini. Kami juga memberkati pemimpin kami, dari yang paling tinggi sampai paling rendah Tuhan. Beri kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Biar apapun yang mereka putuskan, biarlah hanya untuk mensejahterakan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami rindu Kau memberkati kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semua itu, sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.